Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Lismayanti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya semester 3. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai jejak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan judul jurnal yang saya review yaitu Menelusuri Rekam Jejak Amal dan Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama penulis yaitu Asori Muhtarom, nama jurnal Dinamika, tahun dan volume penerbitan 1 November 2015, volume 1, halaman 1 sampai 16. Dalam presentasi kali ini, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua yaitu latar belakang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang ketiga adalah amal dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut pembahasannya. Yang pertama, latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Kiai Haji Abu Bakar, yaitu seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dilihat dari silsilah keturunannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dan tumbuh dalam lingkungan dengan berlatar belakang sosial yang bernuansa agama yang kuat dan menghantarkannya menjadi seorang muslim yang taat beragama. Pada tahun 1889, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, keduanya dikaruniai 6 orang putra dan Siti Walidah adalah pendiri Aisyah dan pahlawan nasional. Yang kedua yaitu latar belakang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada umur 8 tahun, beliau telah dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan sampai hatam. Ketika beranjak remaja, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai belajar dan membaca buku-buku tentang Islam. Ketika beranjak dewasa, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah. Selama bermukim di Mekah ini, beliau banyak belajar dan memperdalam ilmu agama seperti ilmu tauhid, qiraat, ilmu falak, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Pada saat itu, beliau juga memperdalam karya Imam Syafi'i dalam bidang fikih dan karya Imam Ghazali dalam bidang tasawuf, dan juga mendalami pemikiran tentang pembaharuan Islam. Karenanya, beliau mulai mempelajari dan mencari tahu makna pembaruan Islam yang kemudian beliau kembangkan di Indonesia. Yang ketiga, amal dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai sosok seorang ulama yang sedikit berbicara tetapi banyak beramal. Hasil pemikirannya lebih banyak dituangkan melalui amal dan perbuatan yang sampai sekarang dapat dirasakan oleh umat dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama, bidang sosial. Salah satu contohnya adalah dalam memahami tafsir surah Al-Ma'un. Disebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan suatu ketika mengajarkan surah Al-Ma'un kepada murid-muridnya dengan cara membacanya berulang-ulang. Kemudian salah seorang muridnya bertanya,
mengapa surah Al-Ma'un terus dibaca berulang-ulang setiap hari dan tidak menambah tafsir surah yang lain. Mendengar pertanyaan itu, beliau kembali bertanya, apakah sudah hafal ayat tersebut? Jika sudah hafal, apakah sudah diamalkan? Jawaban tersebut membuat muridnya sadar bahwa Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, akan tetapi hendaknya diamalkan dalam wujud nyata. Salah satu contoh bentuk konkret aplikasi dari makna surah Al-Ma'un adalah gerakan membangun panti asuhan bagi anak yatim dan menolong fakir miskin, yang di dalam organisasi Muhammadiyah dikenal sebagai sebutan gerakan Al-Ma'un. Yang kedua, bidang keagamaan. Pada saat itu, masyarakat Islam di dalam menjalankan ibadahnya banyak dipengaruhi unsur syirik, tahayul, dan bid'ah. Di samping upayanya untuk memberantas semua itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan upaya untuk meluruskan arah kiblat yang dinilainya tidak lagi sesuai dengan arah yang seharusnya. Pada saat itu, banyak masjid di Jawa, khususnya di Yogyakarta, yang menurutnya arah kiblatnya tidak tepat ke arah Masjidil Haram di Mekah. Oleh karena itu, berbekal ilmu falak yang pernah dipelajarinya, beliau berusaha untuk meluruskan arah kiblat tersebut. Perubahan atau lebih tepat, penyesuaian arah kiblat tersebut bukan saja menjadi bukti integritas pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kepribadiannya, tetapi juga kehadiran ilmu pengetahuan dengan metode ilmiahnya mulai menjadi bagian dari pemahaman dan pengalaman Islam yang sebelumnya asing bagi masyarakat Islam dan termasuk para ulamanya. Ketiga, di bidang pendidikan. Pada tanggal 1 Desember 1911, berkat usaha dan tekadnya untuk memajukan pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Pembaruan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan memberikan pengaruh perubahan yang besar terhadap sistem pendidikan saat itu. Sebelumnya, sistem pendidikan saat itu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diintegrasikan menjadi suatu kesatuan ilmu dalam suatu lembaga pendidikan. Pada perkembangannya, ide serta gagasannya dalam pendidikan kemudian dilanjutkan melalui organisasi yang didirikannya, yakni Muhammadiyah. Dilihat dari kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan yang telah berhasil merubah sistem pendidikan Islam dari yang sebelumnya bersifat konvensional ke arah sistem yang lebih modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu contoh tokoh pendidikan yang berperan penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya di bidang politik. Dalam sejarah perjalanan hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memasuki organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi nasional yang kemudian menjadi awal kebangkitan semangat kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1910, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bergabung dengan organisasi Jamiat Khoir dan juga aktif di Sarekat Islam. Atas dasar pemikiran serta dorongan para murid serta teman-temannya, maka pada tanggal 18 November 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dikenal dengan nama Muhammadiyah, yaitu sebuah
gerakan Islam dalam bentuk organisasi untuk menghimpun mereka yang memiliki ide yang sama dalam menyampaikan dakwah mengandung ide-ide pembaruan. Selanjutnya, di bidang kesehatan. Bersama para sahabat dan pimpinan Muhammadiyah, beliau mendirikan Rumah Sakit Muhammadiyah yang diresmikan pada tanggal 13 Januari 1923. Merupakan sebuah rumah sakit pertama di Indonesia yang dikelola langsung secara mandiri oleh masyarakat pribumi. Pesan yang sangat sederhana, namun syarat dengan makna dan memiliki nilai kreatif yang cukup tinggi dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berbuat dan bekerja itu lebih baik dan lebih penting daripada berbicara. Man of Action merupakan julukan yang tepat untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan sosok yang sedikit berbicara tapi banyak beramal. Lewat pemikiran-pemikiran dan tindakan nyatanya, bangsa ini perlahan maju dari segala keterpurukan dan keterbelakangan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal menelusuri rekam jejak amal dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.